Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas materi yang berkaitan dengan tema 6 subtema 3 pembelajaran 1. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Kemudian menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Kita bahas materi yang pertama, yaitu menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Ayo, marilah kita lebih banyak membaca, sebab dengan membaca akan menambah wawasan kita. Sumber informasi dapat berasal dari mana saja. Salah satunya adalah media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, buletin, atau media elektronik seperti e-book. Nah, kali ini kita akan menambah wawasan mengenai benda-benda yang mudah dan sulit dalam menghantarkan panas. Nah, ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan juga ada kata kunci yang belum dipahami. Kalian dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat KBBI. Perhatikanlah teks berikut. Teks ini berjudul Konduktor dan Isolator Panas. Nah, kalian diminta untuk membaca teks ini dengan teliti. Nah, setelah kalian membaca teks dengan teliti, maka kalian diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tadi. Nah, ini merupakan latihan 1 untuk kalian. Yang pertama, apa judul teks tersebut? Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan kata kunci yang terdapat pada teks tersebut. Dan tuliskan artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masih ingat kan, kata kunci adalah kata yang sering muncul dan berulang. Baiklah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Ayo, ingat kembali materi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave. Pada gambar tersebut tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari dalam microwave. Kain termasuk bahan bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, coba perhatikan wadah yang digunakan untuk memanggang terbuat dari wadah aluminium. Wadah aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Aluminium termasuk bahan yang bersifat konduktor.
Nah, kita juga akan membahas cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Maka perhatikanlah gambar berikut. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor secara konduksi adalah kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat isolator seperti karet, kemudian bahan yang terbuat dari plastik. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan yang terbuat dari kain wol. Dan yang sering digunakan pada peralatan dapur adalah pegangan peralatan masak yang terbuat dari ebonit. Nah, itu adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghambat perpindahan kalor. Namun, ada kalanya kita juga memerlukan kalor yang lebih besar. Jadi, kita harus mempercepatnya. Nah, bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor? Maka kita bisa menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor seperti aluminium dan peralatan masak yang terbuat dari besi. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Maka cara menghambatnya adalah kita harus menjauhi dan memadamkan sumber panas. Jika sumber panasnya kecil, kita dapat melakukannya sendiri. Namun jika panasnya besar, kita harus meminta bantuan dari pemadam kebakaran. Namun pada kegiatan tertentu, kita juga perlu untuk mempercepat perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Misalnya dalam kegiatan api unggun. Maka yang kita lakukan adalah kita tambahkan kayu bakar agar apinya semakin membesar. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas, maka kalian diminta untuk mengerjakan latihan 2. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah orang yang sedang memasak. Maka tugas kalian adalah kalian diminta untuk menjelaskan bagaimana cara mempercepat dan menghambat perpindahan kalor pada kegiatan tersebut. Gampang sekali bukan? Tentunya kalian bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.